tabiin mungkin ya, para tabiin pas sesudah masa ini Al-Sya'bi gitu. Kalau di buku Pak Mustafa Al-Yaaqub itu. Jadi kan ini kan tentang hukum-hukum Islam ya, lebih kepada hukum Islam. Nah, bahwa sebenarnya sanad itu tuh cuma buatan doang gitu. Jadi sanad itu disandarkan kepada orang yang memang pada masa sebelumnya, pada masa sahabat itu mempunyai kredibilitas gitu, keilmuan yang bagus dan luar biasa gitu. Jadi disandarkan kepada tokoh-tokoh di belakang. Projecting begitu kan, memproyeksikan, membangunkan pendapat-pendapat itu kepada tokoh-tokoh di belakang. Jadi gitu Kak. Jadi contohnya tuh udah di slide kan ya. Jadi ini sebenarnya teori untuk meruntuhkan. Kalau di bukunya Yosef itu kan, di bukunya The Origin itu kesimpulannya bahwa sebenarnya itu ini bahwa hadis nabawi itu terutama yang berkaitan dengan hukum Islam adalah buatan para ulama abad kedua dan ketiga Hijriah gitu. Oh, yang kalau di Origin itu menyimpulkan gini, bahwa mana ya? Oh ya, tidak ada satupun hadis yang otentik dari Nabi Muhammad, khususnya hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah hukum. Jadi si Yosef ini berpendapat bahwa sebenarnya nggak ada hadis yang yang apa? Yang otentik asli dari Nabi Muhammad sendiri. Jadi terutama yang hukum-hukum Islam itu si beliau Yosef ini berpendapat bahwa hadis tersebut itu cuma buatan gitu, dan sanad-sanadnya itu disandarkan kepada emang tokoh-tokoh yang terkenal pada masa sahabat atau mungkin tabiin dan lain sebagainya, dan kemudian disandarkan ke Nabi Muhammad. Itu gimana Kak Lasri? Jadi itu sebuah teori untuk ini ya, untuk emang teori apa ya, sebuah ini kan teori kritikan terhadap hadis nabawi. Sebenarnya itu Kak, itu kan Apa? Yang di GPT di tempat kali ya. Sebenarnya tuh awalnya tuh Las tuh nggak paham tentang maksud dari yang GPT ini, tentang teori projecting back. Nah, kalau Ya. ini kan dijelasin kalau teori projecting back itu apa, bahwa teori itu tuh untuk melihat keaslian hadis kan. Nah, tapi dilihatnya itu lewat penelusuran hubungan sejarah antara hukum Islam dengan apa yang disebut di hadis. Nah, sebenarnya itu kurang paham di kata-kata yang kalimat itu Kak. Makanya aku minta contohin biar mungkin masih lebih paham dan teman-teman juga paham gitu Kak. Oh, begitu ya. Dari Oh kata ya, yang mungkin. Oh ya, itu di PPT ya. Ya, tapi aku nanggapinnya terhadap ini sih tadi, bahwa iya, teori projecting back itu. Mohon maaf ya. ya nggak apa Kak Ulfia, makasih banyak juga penjelasannya. Mungkin nanti dari kakak pemakalah atau dari Iya. teman-teman. Pemakalah mana komentarnya? Iya Pak. Sebentar ya Kak Lastri, nanti aja menjawab, akhiran aja deh. Ini izin menjawab pertanyaan Kak Zulfa tadi. Apa sih motivasi Ignas untuk mengkritik hadis itu ya? Salah satunya kan ada yang udah ada di PPT ya. Salah satunya tuh untuk menghancurkan tadi. Mana? Sebentar dulu.
salah satunya untuk meruntuhkan kepercayaan umat Islam terhadap kredibilitas Imam Bukhari. Nah, terus tambahannya, ya salah satunya itu. Terus motivasi beliau mengkritik juga karena Ignaz Goldziher sendiri itu uh, lagi apa ya? Lagi apa? Studi ilmiahnya. Jadi untuk memperkuat studi ilmiahnya beliau gitu. Lalu nih bahwa ternyata Goldziher itu mengkritik hadis yang dilengkapi dengan ya terhadap otentisitas hadis itu dilengkapi dengan studi-studi ilmiahnya yang dilakukan. Jadi salah satunya untuk memperkuat studi ilmiah yang beliau lakukan. Terus yang tujuan lainnya itu ada juga salah satunya untuk memerangi Islam, terus menimbulkan rasa keraguan-raguan terhadap sumber-sumber Islam, agar umat Islam itu berpaling dari agamanya. Lalu umat Islam itu jangan sampai pada kemuliaan dan kekuatannya gitu. Tapi pengennya tuh selalu mengekor terus kepada Barat dan selalu taklid gitu. Kira itu yang jadi salah satu Ignaz untuk mengkritik hadis sih. Begitu kali, Nak. Gimana kali, Nak? Terus izin menjawab pertanyaan pertama dari Wilda. Apakah Ignaz itu mengkritik Sahih Bukhari aja? Kalau yang saya baca, yang setahu saya juga baru mengkritik hadis punya Bukhari aja gitu. Karena orientalis itu mereka pada fokusnya itu hadis-hadis fikih gitu. Yang setahu saya gitu. Kalau untuk yang lainnya belum tahu. Belum banget sih apa aja yang dikritik, apa aja hadis yang dikritisi oleh Ignaz Bukhari aja yang saya tahu. Oke, silakan. Yang lainnya ada yang berkomentar? Ini yang persentase selain Ajeng siapa lagi? Ada Yeni, tapi Ya, kayak silakan komentar. ke kamar mandi sih Pak. Ini ada nih. Ada. Yeni Silakan. barangkali mungkin. Iya, Pak. Silakan ini. Gimana ya nih? Iya, Pak. Iya, gimana? Gimana? Ini barangkali mau ada tambahan dari pertanyaannya Kak Wilda. Atau yang Kalastri itu. Iya, dari Ajeng udah cukup mungkin. Kamu komentarnya gimana ya nih? Tadi Ajeng udah menjawab. Kamu bantu menjawab juga. Komentarmu gimana? Ya, ini lagi di... Halo. Gimana? Iya, sebentar, Pak. Oke, yang lain komentar yang lain. Jangan diam aja. Oke, perhatikan sini semuanya. Perhatikan sini. Aktifkan kameranya. Simak baik-baik. Waktu kita nggak banyak ya. Oke, perhatikan sini. Teman-teman semua,
diskusi kita hari ini tentang dinamika dan perkembangan kritik hadis di era kontemporer. Saya bagi menjadi dua kubu. Ya. Pertama, kalangan barat, ya, kritik hadis yang dilancarkan kalangan barat. Kedua adalah dari kalangan umat Islam sendiri. Nah, di sini saya mengambil contoh, ya, menjadikan contoh pemikiran Ignaz Goldziher dan Joseph Sachs, ya, untuk dibahas sebagai contoh mewakili para pemikir barat dalam mengkritik hadis. Ya. Nah, di sini ada bedanya, teman-teman. Kritik hadis yang dimaksud di sini sebenarnya lebih ke serangan, lebih ke melemahkan, kalau yang kita lihat, ya, lebih ke katakanlah faktor sentimen, kira-kira gitu, ya. Itu bisa kita lihat dari pemikiran Ignaz Goldziher yang terkesan mengada-ngada, kira-kira gitu, ya. Tadi sudah disampaikan oleh pemakalah, ya, sudah disampaikan oleh makalah, misalnya Ignaz Goldziher datang mengada-ngada. Nah, ya. Nah, tadi dijelaskan bahwa Ignaz Goldziher ini dia mengkritik hadis, ya, mengkritik hadis bukan hanya pada wilayah sanad, tapi juga pada wilayah matan. Itu yang ia dikritik. Ia mengatakan bahwa tradisi ilmu kritik hadis dalam Islam itu lebih berkutat pada aspek sanad, kurang bisa menguji keilmiahan aspek matan. Semestinya untuk dapat dikatakan sahih, ya, sebuah hadis untuk dapat dikatakan sahih menurutnya bukan hanya sanadnya saja yang dikritik, tapi juga matan. Itu apa namanya, kritikan Ignaz Goldziher terhadap tradisi kritik sanad dan tradisi kritik hadis di dalam Islam. Nah, seperti itu. Nah, dia kemudian mencontohkan dengan salah satu hal melibatkan kritik matan. Dan kritik matan yang dimaksud di sini adalah mengkaitkan asapan, ya, dengan fakta-fakta lain, menguji isi hadis itu, matan hadis itu dengan fakta lain, fakta sejarah, fakta ilmiah, fakta sains, fakta politik dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini ia menjadikan hadis la tusyaddur rihal illa ala salasati masajid, bahwa tidak diperintahkan pergi kecuali menuju 3 tempat. Pertama apa? Masjid apa? Masjid Al-Haram. Kedua adalah masjidku, yaitu Masjid Nabawi. Yang ketiga adalah masjid apa? Masjid Al-Aqsa, ya, Palestina. Nah, ia menguji keilmiahan matan hadis ini dengan mengkaitkannya kepada realitas politik, realitas sejarah dan politik, ya, spesifiknya ke sisi politiknya. Nah, bagi dia hadis ini kalau dikaitkan dengan realitas politik, fakta sejarah, hadis ini tidak bisa dibuktikan
validitasnya sebagai sebuah hadis, ya, ia menganggap hadis ini sebagai sesuatu yang katakanlah dibuat oleh ulama, yaitu Ibnu Syihab Az-Zuhri gitu ya, tadi disebutkan oleh pemakalah. Nah gitu. Ya intinya gitu, bahwa hadis ini ya ia anggap sebagai bikinan Ibnu Syihab Az-Zuhri. Dalam rangka apa? Dalam rangka apa tadi itu? Ya, secara sejarah politik gimana? Politik yang haji. Ya, konteksnya pada saat itu Abdul Malik bin Marwan sedang menjadi penguasa di daerah mana? Daerah Syam. Nah, sedangkan di Mekah di sana ada yang namanya Ibnu Syihab Az-Zuhri yang juga sedang katakanlah dia mencari menarik simpati orang-orang untuk berbaiat kepadanya. Nah, gitu ya, katakanlah dua orang ini merupakan rival. Nah, sehingga menurut siapa? Menurut Goldziher, untuk dapat bahwa hadis ini diciptakan oleh Az-Zuhri sebagai cara sebagai cara agar orang-orang Islam, ya, orang-orang Islam di Syam dan sekitarnya datang ke Mekah, tertarik untuk datang ke mana? Ke mana tadi itu? Ya, ke Mekah ya, dengan tujuan agar berbaiat kepada mereka. Nah, kira-kira gitu ya, agar berbaiat kepada Ibn Syihab Az-Zuhri. Nah, ke siapa? Ke Abdullah bin Zubair maksud saya. Nah, gitu ya. Nah, seperti itu singkatnya, teman-teman. Nah, kemudian hadis ini kritikan siapa? Kritikan Ignaz Goldziher ini mendapat sanggahan dari seorang ulama kontemporer juga namanya Muhammad Mustafa Al-Ghomi. Ya, Muhammad Mustafa Al-Ghomi ini, beliau ini seingat saya sekarang beliau masih hidup. Ya, kalau Yosef Sak Goldzihernya mah udah nggak ada, ya, udah nggak ada. Kalau Syekh Mustafa Al-Ghomi ini seingat saya masih hidup. Beliau ini, Syekh Mustafa Al-Ghomi ini, gurunya Kiai Ali Mustafa Yakub, ya, gurunya Kiai Ali Mustafa Yakub. Syekh Mustafa Al-Ghomi guru hadisnya. Beliau punya banyak karya, di antaranya adalah Manhajun Naqd Indal Muhaddithin, gitu ya. Manhajun Naqd Indal Muhaddithin. Saya lupa belum ngirim PDF ke kalian, ya. Itu kalau kalian baca silabus yang saya berikan ke kalian, di bawahnya kan ada referensi ya. Referensi yang saya merekomendasikan beberapa referensi, di antaranya adalah kitab berjudul Manhajun Naqd Indal Muhaddithin. Nanti saya kirim ke kalian itu beserta PDF kitab lainnya. Nah, gitu. Dulu itunya sekilas tentang Muhammad Mustafa Al-Ghomi. Nah, beliau kelahiran India ya, Mustafa Al-Ghomi. Nah, teman-teman, Mustafa Al-Ghomi juga memberikan sanggahan terhadap pemikiran Barat. Bagi dia, kenapa kemudian Goldziher dianggap sebagai sosok yang mengada-ngada, ya, lebih karena faktor sentimen saja sebenarnya terhadap Islam. Itu juga bisa dilihat dari rekonstruksi teori yang ia kemukakan. Ia menuduh bahwa hadis la tusyaddur rihal itu merupakan buatan Az-Zuhri, ya, buatan Az-Zuhri atas pesanan siapa? Pesanan Abdullah bin Zubair, kira-kira gitu ya. Nah, padahal teman-teman, kalau kita lihat sejarahnya, Abdullah bin Zubair pada saat itu, kalau kita telisik, kalau menurut kata
Azumi itu diperkirakan umurnya itu masih 10 sampai belasan tahun. Gitu ya. Umurnya kira-kira 10 sampai belasan tahun. Tadi saya ada yang nggak fokus, yang meminta yang meminta Az-Zuhri untuk membuat hadis kayak gitu bukan Abdullah bin Zubairnya, ya, bukan Abdullah bin Zubairnya, tapi siapa? Abdul Malik bin Marwan, ya. Malum ya, saya kadang agak nggak fokus. Tadi kan rivalnya adalah Abdullah bin Zubair, ya, Abdullah bin Zubair di Mekah, kemudian Abdul Malik bin Marwan di mana tadi tuh, di Syam. Maka Abdul Malik bin Marwan meminta Ibn Syihab Az-Zuhri untuk membuat hadis tentang keutamaan Qubatus Sohro, ya, Palestina, gitu ya, bahwa berhaji itu atau misalkan yang bisa dikunjungi itu nggak mesti Masjid Al-Haram saja, tapi juga bisa ke sana, ya, bisa ke Al-Quds, nah, gitu. Bukan Abdullah bin Zubairnya, tapi Abdul Malik bin Marwan. Mohon maaf, tadi saya agak kurang fokus. Nah, gitu ya. Nah, menurut Azumi pada saat itu diperkirakan, gini logikanya, kalau memang Goldziher menuduh Ibn Syihab Az-Zuhri ini sebagai orang yang memalsukan hadis atas pesanan Abdul Malik bin Marwan, maka yang perlu diingat adalah kalau dilihat dari sisi kelahirannya, ya, Ibn Syihab Az-Zuhri pada saat itu baru umur 10 sampai belasan tahun, itu ya, umur sampai 10 sampai belasan tahun, dan secara logika umur segitu tuh nggak mungkin punya pengaruh kalau bahasa kita punya pengaruh internasional, nggak mungkin sampai misalnya ia diminta untuk membuat hadis gitu kan tentang keutamaan Al-Quds, itu ditambah pada saat itu masih ada para tokoh lainnya gitu loh, masih para tokoh lainnya di Quds, di sana itu, ya, yang nggak mungkin mereka ya diam saja, logikanya gitu ya. Artinya untuk umuran segitu tuh nggak mungkin punya pengaruh yang sangat kuat, umur belasan tahun, 10 sampai belasan tahun gitu kan, gitu. Ini yang dianggap oleh Syekh Mustafa Azumi, ya, sebagai sesuatu yang mengada-ngada, lebih karena faktor sentimen saja, gitu ya. Bisa dimengerti nggak sampai sini, teman-teman? Bisa nangkep nggak maksud saya? Insya Allah bisa, Pak. Halo. Kalau ada yang ini masukkan sama yang udah mengerti itu, ya, gitu. Jadi saya katakan tadi hadis ini lebih ke faktor rekayasa, itu menurut siapa? Menurut Goldziher. Tapi Goldziher disanggah kembali oleh Mustafa Azumi, ya. Beliau dianggap sebagai katakanlah pembela hadis, ya, pembela hadis atau katakanlah pendekar hadis yang banyak membela otoritas hadis. Nah, kira-kira seperti itu. Itu Mustafa Azumi. Nah, gitu. Nah, dia juga mengatakan, kalau kita lihat, ya, bagi saya di sini kritikan Mustafa Azumi ini mantap, teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita lihat redaksi hadis ini kan tampak netral. Nggak kelihatan misalnya sebagai sesuatu buatan Ibn Syihab Az-Zuhri, ya. Coba kita lihat, betul kata Mustafa Azumi, hadis ini kan sepintas hanya berbicara tentang keutamaan masjid-masjid tadi itu, 3 masjid tadi itu loh. Katanya tidak diperintahkan pergi kecuali menuju 3 tempat, Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Palestina, Al-Quds, gitu. Nah, kalau kita melihat pada substansi matan hadis ini, apa yang mesti dicurigai, gitu kan? Itu kan hadis itu secara substansi netral-netral saja, berbicara tentang keutamaan masjid-masjid tadi itu, gitu loh. Lalu apa yang mesti dicurigai? Nah, bagi saya betul,
saya setuju dengan Mustafa Azomi. Pada titik ini Goldziher terlalu sentimen, terlalu mengada-ngada, terlalu kelihatan sentimennya terhadap Islam. Saya setuju pada titik ini. Ya, pada titik ini sangat setuju, gitu ya. Oke, itu pemikiran Ignaz Goldziher. Oke, selanjutnya teman-teman terkait pemikiran Joseph Schack. Tadi Goldziher itu dua-duanya ini pada abad ke-19 teman-teman. Pada abad ke-19 ininya apa namanya kiprahnya ya. Kiprahnya mereka ini pada abad ke-19 dan Goldziher ini merupakan orang yang lebih dulu ya, bahkan pemikiran Goldziher ini sangat berpengaruh terhadap langkah-langkah para orientalis berikutnya dalam mengkritisi studi Islam seperti itu. Nah, selanjutnya adalah pemikiran Joseph Schack. Ya, Joseph Schack punya buku berjudul tadi apa? The Origin. Kalau Ignaz Goldziher punya buku judulnya apa? Muhammadanis Stadin ya. Gitu. Ini kalau Joseph Schack ini kelahiran Jerman ya. Kelahiran Jerman. Kalau Goldziher tidak salah tadi kelahiran Hongaria gitu ya. Oke. Teman-teman, Joseph Schack ini yang dia kritik adalah aspek sanad, teman-teman. Aspek sanad. Kalau Goldziher tadi aspek matan yang dikritisi. Kalau Joseph Schack lebih ke menguji seberapa jauh atau seberapa ilmiahkah tradisi isnad di dalam Islam itu ya, di dalam hadis spesifiknya. Nah, ia kemudian mengatakan bahwa ia mencontohkan mengambil contoh hadis-hadis hukum, teman-teman. Mengambil contoh hadis-hadis hukum ya. Ia mengatakan bahwa tradisi isnad itu baru terjadi pada abad belakangan, pada abad ketiga Hijriah. Tradisi isnad itu dibuat oleh orang-orang belakangan, oleh pakar hukum dengan tujuan apa? Dengan tujuan mencari legitimasi, mencari pembenaran. Ya, makanya untuk mencari pembenaran, mencari katakanlah apa bahasa yang ini ya, yang sederhana gitu, yang bisa dipahami gitu. Kira-kira. Ya iya, pembenaran supaya terkesan perkataan itu legitimit. Logikanya gini, teman-teman. Logikanya gini nih. Ada sebuah perkataan, teman-teman. Sebuah perkataan, sebuah quotes ya. Sebuah quotes katakanlah. Kalau itu dinisbahkannya kepada siapa? Kepada saya kan bukan siapa-siapa, teman-teman. Cuman dosen kalian aja udah. Saya bukan tokoh yang sekelas Gus Dur, sekelas Kiai Ali Mustafa Yaakob, ya belum seperti mereka ya. Saya juga bukan belum menjadi tokoh atau bukan tokoh seperti Kiai Hasyim Asy'ari, bukan ya. Nah gitu. Nah maka sebuah quote, sebuah perkataan kalau dinisbahkannya misalnya ke orang yang biasa-biasa saja yang belum punya nama, ke saya misalnya, atau dinisbahkannya misalkan ke Sri Ajeng, ya orang kan nggak bakalan memperhatikan ya bahasanya kira-kira siapa lu. Wah, kira-kira gitu ya teman-teman ya. Nah, kira-kira itu sederhananya. Nah, maka untuk atau agar supaya sebuah quote, sebuah pernyataan itu, terutama pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan hukum, terutama konteksnya saat itu ya, supaya pernyataan itu terkesan legitimit, terkesan kuat, terkesan punya wibawa, terkesan sakral gitu ya, maka perkataan tersebut dinisbahkan kepada Nabi. Tentu selain kepada Nabi, sebelumnya dinisbahkan kepada tokoh-tokoh dulu, tokoh-tokoh di kalangan tabi'in, para sahabat, dan sampai terakhir kepada Nabi. Nah, tujuannya apa? Satu, untuk
membenarkan, melegitimasi, atau sederhananya supaya pernyataan tersebut tampak sakral gitu loh, tampak benar dengan cara menisbahkannya kepada Nabi secara langsung. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Sampai di sini logikanya bisa dipahami nggak? Logika tentang proyek ini. Proyek itu apa? Projecting back, proyeksi ke belakang. Ke belakang itu kemana? Ke Nabi. Gitu loh. Jadi orang-orang abad ketiga itu, ini ya, karena tuduhan Joseph Sachs itu menisbahkan, memproyeksikan, mengisnadkan kepada Nabi. Tujuannya untuk apa? Untuk supaya apa? Pernyataan atau misalkan fatwa-fatwa mereka, fatwa-fatwa ahli hukum itu terkesan legitimit, terkesan benar. Teman-teman bisa ngebayang nggak gini teman-teman? Nah, teman-teman gini logikanya teman-teman. Saya menggunakan logika yang kesekian kalinya supaya lebih sederhana. Kalau ada sebuah perkataan, misalkan langsung kalian katakan qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalian langsung ini gak langsung apa ya, bahasa kalian langsung makleb gak ya, langsung kan pasti kalian tersentak, ini Nabi yang mengatakan loh ya, ini Nabi yang mengatakan ini, bukan orang ecek-ecek ya, bukan yang mengatakan, bukan Sri Ajeng ya, ini Nabi yang mengatakan, pasti kalian langsung percaya nggak? Langsung percaya. Nah, sama pada kasus-kasus hukum juga seperti itu. Nah, atau gini, tadi kan dikatakan bahwa proses projecting back itu kadang nggak langsung ke Nabi. Ada tahapannya, misalkan ke para tabiin yang dianggap hebat dulu. Selanjutnya ke para sahabat yang dianggap hebat seperti Ibn Mas'ud. Sampai kemudian kepada Nabi. Nah gitu ya. Nah gitu. Nah sama seperti kita misalnya, kalau saya di hadapan kalian mengatakan, teman-teman semua misalnya, saya mengatakan, qala Imam Syafi'i, qala Imam Malik, qala siapa, Imam Suyuti, kalian langsung ini nggak? Langsung yakin nggak? Langsung memandang, wah ini bukan main-main, ini perkataan Imam Syafi'i, perkataan Imam Suyuti, perkataan Imam Nawawi, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalian langsung percaya nggak tiba-tiba itu? Percaya tentu. Kenapa? Karena mereka orang-orang hebat, orang-orang yang punya pengaruh. Kira-kira gitu ya. Atau saya mengatakan, qala Ibn Umar, ya, qala Abdullah bin Abbas, sahabat ini yang mengatakan. Nah, pada titik itu saja atau sampai situ saja kalian udah percaya, udah terkesan, udah membuat kalian ini terkesima. Kenapa? Karena saya menisbahkan sebuah kaul kepada ulama, kepada tabiin, kepada para sahabat. Nah, sampai batas terakhir, jangan nggak tanggung-tanggung kepada Nabi secara langsung. Oh, itu kan lebih mantap, gitu ya. Oh, kalau udah disampaikan ke Nabi, dinisbahkan ke Nabi, menurut saya, qala Nabi, kalian pasti nggak bakal ada berani yang membantah. Gitu ya. Nah, dulu juga logikanya kayak gitu kira-kira. Jadi projecting back itu bagi siapa? Bagi Sachs, bagi Joseph Sachs adalah teori apa? Proyeksi ke belakang ya, tujuannya untuk membenarkan, untuk melegitimasi keputusan-keputusan hukum para ahli, para kodi pada saat itu ya, untuk membenarkan keputusan-keputusan hukum yang dibuat oleh para kodi saat itu. Jadi apa, para kodi dituduh apa ya, mencari legitimasi langsung dari tokoh-tokoh awal Islam gitu kan, untuk membenarkan keputusan, aturan-aturan hukum yang mereka buat. Kira-kira seperti itu. Bisa dimengerti nggak teman-teman sampai sini logika saya? Insya Allah, Bapak. Oke. Nah, sampai itu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan teori projecting back. Back itu kan belakang. Proyeksi ke belakang. Nah, gitu ya. Oke, itu yang dimaksud dengan teori projecting back. Nah, bagi Joseph Sachs ya, bahwa hadis-hadis itu, teman-teman, hadis-hadis yang selama ini kita tahu itu sebenarnya hanyalah apa ya,
nyarah replat pada saat abad kedua dan ketiga Hijriah itu merupakan bagian dari dinamika perkembangan umat Islam ya, dari berbagai aspek politik dan hukum dan lain sebagainya. Kemudian para ulama pada abad tersebut ya itu menisbahkannya ke belakang supaya terkesan kata-kata atau supaya terkesan keputusan-keputusan hukum yang mereka buat itu sakral. Itu tuduhan yang dilemparkan oleh Joseph Sachs kepada para ulama ahli hadis. Jadi gitu teman-teman, pemikiran Sachs itu. Nah, kemudian pemikiran ini teman-teman sebelumnya paham ya udah ya. Ini saya mau menjelaskan pemikiran Al-Ghazalinya. Ada yang masih janggal nggak? Silakan. Tanyakan. Kalian ngerti nggak? Insya Allah paham Bapak. Iya. Siapa insya Allah Ulfia. Kamu kalau kamu paham sendirian, kamu nanti kasih tahu teman-teman yang belum paham ya. Teman-teman yang belum paham mungkin agak kurang fokus saja. Karena saya yakin kalian belum sarapan. Gitu. Kalian wajahnya aja di hadapan saya. Padahal hatinya itu lagi di dapur. Di meja makan. Kira-kira gitu. Kalian kalau ada yang belum paham, tanya ke Ulfia ya. Gitu. Atau nanti baca langsung. Yang enak itu sih nanya dulu ke teman yang ini yang paham. Oke. Teman-teman, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang sanggahan Syekh Mustafa Az-Zomie terhadap pemikiran Syekh tadi. Tadi kan sebelumnya sanggahan pemikiran sanggahan siapa? Mustafa Az-Zomie terhadap Goziar udah jelas ya. Udah jelas dari segi umur Muhammad Syihab Az-Zuhri ya nggak logis, nggak masuk akal kalau untuk umuran segitu dia punya pengaruh yang sangat kuat, punya pengaruh yang katakanlah internasional kalau bahasa kitanya gitu ya. Nah, gitu. Dari tambah itu nggak sesuai dengan fakta sejarah. Nah, oke. Sementara kritikan atau sanggahan Mustafa Az-Zomie terhadap Sachs itu, Mustafa Az-Zomie kemudian menyanggahnya dengan melakukan penelitian terhadap naskah Suhail. Nah, sederhananya gini teman-teman. Ya langsung saja. Ketika Mustafa Az-Zomie melakukan penelitian terhadap naskah Suhail dan lain sebagainya, ia menemukan bahwa ya hadis yang dijadikan sampel oleh Sa'ad tadi hadis apa ya? Aku jadi lupa. Hadis apa tadi? Kalah. Yang dijadikan sampel oleh Sa'ad itu? Hadis Coba ingat. Iya, hadis yang mana? Apabila salat Gimana? di kalian bangun dari tidurnya itu, Pak. Oh iya. Itu Ida istaiqadha min manamihi fala yagmis yadahu fi ina'in itu kan li'annahu ya la yadri aina batat yadahu kira-kira gitu. Kalau kalian bangun dari tidur jangan langsung mencelupkan tangan ke bejana, itu bukan salah? Iya, Pak. Oke. Nah Sachs menjadikan hadis itu sebagai sampel dan mengatakan hadis itu sebenarnya hanya buatan orang-orang abad belakangan saja, tapi kemudian diisnadkan ya, diproyeksikan ke belakang untuk mencari legitimasi untuk mencari legitimasi agar terkesan benar, maka diproyeksikanlah sampai kepada Nabi. Nah, bagi Mustafa Az-Zomie ya itu juga sama, terkesan terburu-buru dalam mengambil kesimpulan, bahkan katakanlah ceroboh gitu kayak gitu. Kenapa? Karena ketika Mustafa Az-Zomie melakukan penelitian menguji keilmiahan hadis ini, ia menjadikan naskah Suhail sebagai objek penelitian. Nah, ia menemukan bahwa hadis ini faktanya yang meriwayatkan bukan satu jalur, teman-teman. Bukan satu jalur, tapi ada banyak jalur yang meriwayatkan hadis itu. Ya, kalian ngerti nggak logika jalur isnad? Ngerti nggak, teman-teman? Enggak, Bapak. Ya?
Enggak, Bapak, enggak ngerti. Nggak ngerti. Siapa yang nggak ngerti? Lastri, Bapak. Oke, perhatikanlah serius. Hadis itu kan biasanya jalurnya banyak. Perhatikan sini. Nabi mengatakan, itu ketika Nabi mengatakan, biasanya yang mendengar itu bukan satu sahabat lah, Sri. Oke, bukan satu sahabat. 2 atau 3. Gitu ya. Kalaupun sahabat cuma 1, maka pada fase berikutnya, itu yang menerima banyakan. Logikanya gini teman-teman, saya ini Nabi. Logikanya, saya ini sedang menyampaikan sebuah hadis. Ini kan yang mendengar kalian banyakan. Yang mendengar banyakan kalian ini. Ada berapa ini? Ada 37 orang. Ya. Nah, dari kalian 37 orang, kalian kan daerahnya nggak beda. Lastri dari mana? Lastri dari Batam, Bapak. Lastri dari Batam. Riau itu ya, Batam. Iya. Ajeng dari mana Ajeng? Dari Cirebon, Bapak. Ajeng dari Cirebon. Ya. Nanti saya mau ke sana lagi tuh makan pal Cirebon. Ya. Apa tuh? Kok saya jadi lupa ya? Nasi apa sih namanya? Saya agak lupa yang bikin itu. Nasi jamblang. Oh ya, nasi jamblang. Ya, nasi jamblang Haji Apud. Empal gentong. Yang di Empal gentong. Oh ya, empal gentong Haji Apud ya, lupa saya. Kalian Haji. Iya, benar. Kalian tahu aja soal kayak gituan ya. Nah, ini kan yang dengar omongan saya ini ada Ulfi dari Batam. Dari mana Ulfi? Karawang, Pak. Ulfi dari Karawang. Iya. Kemudian Lasti dari Batam. Ajeng dari Cirebon. Satu lagi aja. Zubaidah dari mana Zubaidah? Dari Kalimantan, Pak. Di mana Kalimantannya? Di Penajam. Mana? Di Penajam, Kalimantan Timur. Oke. Ini 4 orang berbeda dan jauh-jauh jaraknya. Ya, jauh-jauh. Kalimantan, Batam, itu kan jauh-jauh itu. Ya. Nah, perhatikan sini teman-teman. Ketika saya menyampaikan sebuah hadis, contohnya saya ini Nabi. Yang mendengarkan banyakkan ini. Mendengar banyakan. Nah, nanti dari Ajeng ini, omongan saya pasti disampaikan lagi ke orang lain. Gitu ya. Ke murid-muridnya misalnya. Dari Lastri disampaikan ke muridnya. Dari Ajeng disampaikan ke muridnya. Sampai abad-abad berikutnya. Ya. Nah, sedangkan kalau kemudian yang dituduh memalsukan hadis itu adalah misalnya Ajeng dituduh, bukan Ajeng misalkan ya, muridnya Ajeng pada abad berikutnya dianggap memalsukan hadis itu hanya hadis buatan muridnya Ajeng saja yang dinisbahkan kepada saya sebagai nabi contohnya. Nah, logikanya teman-teman, ternyata setelah diteliti hadis yang saya sampaikan itu banyak juga kok jalur lain yang meriwayatkan. Ternyata yang meriwayatkan itu bisa juga ada juga dari jalur murid-muridnya siapa? Tadi kan Ajeng dari Cirebon. Pas diteliti oleh Mustafa Azomi, ada juga dari jalur lain. Jalur siapa yang dari Kalimantan tadi itu? Zubaidah. Ya, dari Zubaidah. Itu kan logikanya gini teman-teman. Untuk zaman pada saat itu yang jaraknya jauh, tidak ada alat komunikasi. Mungkin nggak ya orang-orang itu berkumpul bersekongkol untuk membuat hadis palsu yang dinisbahkan kepada Nabi. Ya, mungkin. Logika saya udah kalian tangkap belum? Saya ingin mengatakan apa intinya? Udah ketangkap belum? Tangkap, Pak. Ya, nangkap. Berarti mata kalian sedang fokus. Gitu ya. Nah, sama. Kasus tadi juga hadis yang dianggap palsu oleh Sa'ad. Ya, dengan alasan itu hasil buatan orang abad ketiga, para kodi, para ahli hukum yang diproyeksikan ke Nabi ya untuk nyari legitimasi, itu jelas lemah logikanya. Kenapa? Karena hadis itu yang meriwayatkan punya bukan hanya satu jalur. Betul satu jalur itu misalkan ada siapa? Misalkan si fulan.
jalur yang lain juga kan ada. Belum lagi bukan satu jalur, ada banyak jalur. Nah sekarang untuk mengkonfirmasi hadis itu valid enggaknya, kita lihat hanya pada jalur lain gimana ininya. Ternyata pada jalur lain juga ada juga yang meriwayatkan, kecuali gini teman-teman, kecuali hadis tersebut ya hanya punya satu jalur. Ngerti nggak maksudnya? Hadis tersebut dalam sejarah ya hanya diriwayatkan tiap masanya oleh satu orang. Pada masa Nabi oleh misalkan satu orang, tabiin satu orang, tabiin satu orang sampai ke Mukhrij. Nah baru kalau konteksnya seperti itu, ya mungkin Yosef Sak wajar saja, sah-sah saja bisa bisa dengan meyakinkan membangun teori kayak gitu, melemparkan tuduhan sebagaimana yang ia lontarkan. Tapi kan ini konteksnya beda, ya. Yang sekali lagi yang meriwayatkan hadis tadi itu bukan satu jalur saja, ada banyak jalur. Sehingga untuk mengkonfirmasinya, untuk memastikan kebenarannya, lihat saja di jalur yang lain. Oh, ternyata jalur-jalur lain, ya itu juga meriwayatkan hal yang sama. Dan itu dipastikan kebenarannya. Kenapa? Karena yang meriwayatkan itu terpencar di berbagai daerah. Nggak mungkin mereka logikanya bersepakat dalam kebohongan. Ya, ditambah mereka orang-orang yang kenal kejujurannya dan seterusnya. Kalaupun mereka misalnya ya tetap mau dianggap sebagai pembohong semuanya, mungkin nggak? Mereka yang tersebar di berbagai daerah itu, ya, udah yang satu misalnya di mana di Kufah, yang satu di Baghdad, yang satu di Damaskus dan seterusnya. Mungkin nggak mereka pada masa itu, pada abad ketiga, kan yang dituduh oleh Yosef Sak, ulama abad berapa? Abad ketiga toh, para ahli hukum, para kodi abad ketiga. Nah, kalau memang orang-orang pada abad ketiga itu dianggap sebagai orang-orang yang memalsu hadis, ya, memalsu hadis. Sedangkan faktanya pada abad ketiga itu, ya, pada abad ketiga itu ada banyak para ahli hadis lain di daerah lain juga yang juga meriwayatkan redaksi yang sama, hadis yang sama. Lalu bagaimana mungkin saya mau menuduh itu sebagai buatan para ahli hukum? Logika saya masuk nggak teman-teman? Masuk Bapak. Iya, masuk. Nah, gitu, itu kritikan Mustafa Azzomi ya. Bagi saya Mustafa Azzomi ini mantap teman-teman. Logikanya itu ya akurat gitu ya. Gitu. Makanya Mustafa Azzomi ini teman-teman, dia mendapat penghargaan ya, penghargaan khusus dari Barat ya. Kenapa? Karena dengan tadi itu sumbangan ilmiahnya tadi itu, dia mampu meruntuhkan pemikiran-pemikiran para orientalis Barat ya yang banyak mengkritik studi Islam. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau untuk pemikiran siapa tadi itu, Mahmud Abu Roya Muhammad Amin. Mahmud Abu Roya ini kan dia banyak memberikan kritik tentang ini ya, tentang riwayat bil makna. Kayaknya untuk Mahmud Abu Roya ini nanti aja saya bahas di lain waktu, terutama ketika menjelaskan riwayat bil makna. Ini waktunya nggak cukup juga. Saya ingin memberikan kalian kesempatan untuk diskusi dulu. Ya, gitu. Ini tokoh yang saya rekomkan untuk dibahas ada berapa tadi? Ada 4 malah ya. Ada Goldzier, kemudian Yosef Sak, Muhammad Amin, Abdul Royah, itu kan masing-masing pemikirannya cukup banyak juga yang bisa didiskusikan. Oke, saya mungkin paling tidak dua orang itu aja, 2 orang pemikir Barat ya sebagai sampel. Oke, silakan teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan. Masih ada waktu 6 menit lagi. Silakan. Bapak kurang pahamnya itu, Pak. Yang Kenapa kok sampai Joseph ini mengatakan bahwasannya ulama-ulama kodi pada abad ketiga itu membuat
hadis, maksudnya kayak melegitimasi dengan kepada Nabi dan lain sebagainya, Pak. Alasannya itu kenapa kok sampai mengatakan demikian? Iya, karena saya katakan tadi itu lebih ke faktor sentimen saja, gitu. Ya, saya menangkapnya dia lebih ke faktor sentimen, ingin melemahkan Islam saja sebenarnya. Nah, teman-teman perlu diketahui ada banyak orientalis, teman-teman. Orientalis itu artinya apa, teman-teman? Orien itu apa artinya? Orien itu adalah timur, teman-teman. Ketimuran, kira-kira gitu ya. Nah, lalu apa kaitannya? Kalau didefinisikan, orien itu kan timur. Nah, artinya orientalis itu orang yang mempelajari tentang ketimuran, baik dalam hal budaya, tradisi, termasuk juga agama. Nah, sedangkan timur itu didominasi oleh Islam. Gitu ya. Nah, jadi singkatnya mereka orientalis itu adalah orang-orang yang mempelajari tentang Islam. Gitu kan? Kan tadi saya katakan yang di mereka pelajari ya tentang berbagai hal yang berbau ketimuran. Budaya, adat, tradisi, termasuk juga agama. Itu ya tentu agama di sini ya lebih ke Islam karena timur ini didominasi oleh Islam. Gitu ya. Nah, itu orientalis. Nah, mereka mempelajari kayak gini motifnya banyak, teman-teman. Saya ini perlu kalian ketahui. Tidak semua dari orientalis itu motifnya adalah sentimen, ingin menghancurkan Islam. Enggak semuanya kayak gitu. Ada juga dari mereka yang motifnya itu semata-mata mereka ingin mempelajari agama leluhur mereka. Kira-kira gitu. Karena banyak juga para tokoh orientalis yang mereka itu keturunan timur, keturunan orang-orang timur, keturunan Islam, kira-kira gitu. Nah, sehingga para orientalis barat yang sudah katakanlah menjadi tokoh kayak siapa Goldziar dan saat itu, mereka ingin tahu, ada rasa penasaran, ya, ada bukan hanya Goldziar ya, kalau Goldziar sama saya malah melihatnya lebih ke sentimen saya katakan tadi. Tapi ada orientalis lain yang mereka belajar Islam itu semata-mata ya mereka punya rasa ingin tahu tentang tradisi, tentang agama leluhur mereka gitu ya. Tapi ada juga selain itu ada juga dari kalangan orientalis mengkaji tentang Islam itu semata-mata karena kepentingan studi, teman-teman. Kepentingan penelitian. Ngerti nggak maksud saya? Murni kepentingan penelitian. Nggak ada misalnya faktor sentimen segala macam, murni karena tujuan penelitian saja. Penelitian studi. Objeknya tentang Islam. Gitu. Nah, gitu. Atau misalkan kalau anak-anak ada jurusan perbandingan agama, teman-teman ya. Dulu itu sekarang namanya berubah jadi studi agama. Mereka kan kadang kalau bikin skripsi atau bikin apa gitu kan, yang mereka kaji itu adalah agama-agama lain. Konsep apa misalnya dalam agama Hindu, misalkan tradisi apa misalkan dalam agama Buddha. Nah, itu mereka melakukan kayak gitu kan murni karena studi. Ya, bukan karena ingin menghancurkan Buddha atau Hindu, bukan. Ya, itu sebagai murni untuk kepentingan studi, penyelesaian studi. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sampai mana saya tadi? Termasuk juga orientalis juga sama. Faktornya itu ada, tapi tidak menutup kemungkinan ada orientalis yang mengkaji tentang Islam, tujuannya adalah untuk menghancurkan Islam itu sendiri. Nah, bisa dipahami semuanya, bisa. Gitu ya. Kalau kalian ada yang belum paham, nah kalian jangan mundur dulu. Kenapa? Itu wajar. Kenapa? Karena saya juga waktu kayak kalian ini, itu nggak langsung paham.
ya nggak langsung paham, ya kalau pusing-pusing sebentar itu wajar. Nggak langsung paham itu wajar. Nah, waktu itu baca lagi, ya belajar lagi, ya ujung-ujungnya ngerti juga. Nah, gitu. Itu kalau yang belum paham itu bukan soal dia lola atau gimana. Mungkin sedang kurang fokus saja, ya. Sedang kurang fokus saja. Apalagi kan umur-umuran kalian ini, umur-umuran apa? Umur-umuran sudah berumur, ada yang mikirin jodoh, ada yang mikirin kapan dilamar dan lain sebagainya, gitu kan? Ada yang sudah dilamar tapi mungkin khawatir di PHP-in, kira-kira gitu ya. Nah, jadi pikiran kalian ini kan beragam umur segini tuh. Ada yang sedang dilema, gitu kan? Ngapal Qur'annya belum beres, tapi sudah dilamar, gitu kan? Dan bingung mau melanjutkan membereskan hafalan dulu apa nikah dulu, kira-kira gitu ya. Jadi beragam, saya memaklumi orang-orang seumuran kalian ini. Tapi kalau kalian belajar lagi, baca lagi, insya Allah ngerti. Ini saya hanya sebagai pemantik saja, mengenalkan saja bahwa orang-orang orientalis itu pemikirannya ya seperti ini, model kritisnya seperti ini, detail, menguji tentang keilmiahan studi Islam, terutama hadis spesifiknya, gitu ya. Nah, untuk berikutnya kalian tinggal baca sendiri. Ada orientalis misalkan di Handball, ada orientalis Jonathan Brown dan lain sebagainya. Ada misalnya kalau di Jerman itu Harald Motzki dan lain sebagainya. Nanti kalian tinggal kembangkan sendiri pemikiran kayak gini. Saya hanya sebagai pemantik saja bahwa ini sampelnya ada gitu yang kayak gini tuh dalam tradisi pemikiran Barat. Bisa dipahami semuanya, bisa ya? Ya? Insya Allah, Bapak. Iya. Oke. Gitu. Baik. Saya cukupkan sampai di sini. Waktunya sudah lewat sedikit. Mudah-mudahan yang kita diskusikan hari ini bermanfaat. Ini kalau saya ngomong, suara saya di sana jelas nggak, teman-teman? Jelas, Bapak. Jelas, Bapak. Jelas ya? Ya, Kalau tapi nggak, agak kecil. kenapa? Jelas tapi agak kecil. Agak kecil. Bisa. Kulfi agak Mungkin kecil. Suara mikrofonnya agak dinaikin kali ya, Pak. Kulfi, suara saya agak kecil. Hah? Terdengar, Pak. Terdengar jelas kalau di saya. Oh. Berarti itunya. Siapa tadi yang bilang kecil itu? Sinyal di kaliannya. Oh iya, kurang. Pak. Tapi terdengar ya intinya ya. Dengar, Bapak. Oke, terima kasih teman-teman semua. Nanti kita lanjutkan diskusinya di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan diskusi kita hari ini bermanfaat untuk kita ke depannya nanti. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.